Halo semuanya dan selamat datang kembali di Enigmatica to Expert. Ya, mari kita lanjutkan lagi modpack ini dan di episode sebelumnya. Oh ya, sebelum itu kalian bisa ngelihat kalau base itu sama sekali nggak ada perubahan sepertinya dari episode sebelumnya. Karena memang em, eh, yang pertama teknologinya memang belum selesai kan, dan yang kedua aku masih belum sempat kan untuk menyelesaikan base ini ya. Lebih yang apa? Yang pertama lantai dulu lah. Baru nanti ya masalah dinding-dinding itu masalah lain. Dan sekarang juga karena episode sebelumnya kita menyelesaikan beberapa mesin ya. Ada sampai 3 mod mesin yang kita buat langsung. Maksudnya kita buka dulu ya. Kita masih buka tapi belum benar-benar masuk ke dalam ya. Tapi ya minimal kita buka aja dulu. Dan di episode sebelumnya juga ada beberapa yang ketinggalan, yaitu karena waktunya udah nggak tepat lagi. Jadi mungkin di episode ini kita akan lanjutkan lagi mengenai pembuatan teknologinya. Dan tentu saja karena apa ya, tinggal sedikit juga sih ya yang mau dilanjutkan. Jadi tentu saja bahkan ada tambahan-tambahan lagi yang akan kita buat. Jadi kalian penasaran? Langsung aja kita mulai modpacknya. Dan menu kita kali ini itu ada 2 saja, yaitu ada blueberry pancake ya. Karena kebetulan aku dapat blueberry dari garden gitu, dari beberapa episode sebelumnya. Jadi aku bisa bikin namanya blueberry pancake. Yang dimana pancake itu ya kalian pasti tahu lah, ini apa ya dibilangnya kayak macam roti mungkin ya. Harusnya kalian tahu lah, nggak usah aku tunjukin juga harusnya ngerti pancake itu apa. Meskipun tak kenapa dia ada bola di atas itu, kayak bukan bola deh, itu kayak melingkar gitu di atas, tapi karena dia posisinya kayak foto di atas gitu, jadi kelihatan kayak ya cuma kayak bola di atas, jadi agak aneh gitu. Dan juga cara bikinnya cukup pakai flour sama ini batter ya. Ini kurang tahu sih batter apaan. Telur sama flour doang dan tinggal dikasih susu dan dikasih blueberry. Dan ya resep sesimpel itu bisa ngasih sampai 2,5 hampir semua nutrisi ya, kecuali vegetable atau sayur-sayuran. Makanya sini ada tambahan lagi yaitu veggie trip, di mana ya ini cuman sayur-sayuran 3 dengan 1 garam dan 1 spice, apa ya bahasa Indonesia ya, herbal gitulah ya. Ya spice leaf, kita kan sebelumnya dapat spice leaf. Oh juga bisa pakai ini sih, mustard seed ya. Dan tinggal 3 sayuran manapun juga bisa. Dan ya, dan dia bisa ngasih vegetable 2,5 ya, jadi setara semuanya seperti biasa. Oke, dan ntar ya, ini aku sempat ngebakar-bakar iron karena kita akan lanjut lagi untuk dari yang sebelumnya, yaitu ada 2 yang target yang sayangnya belum tercapai. Sebenarnya satunya itu bukan target utama, tapi nggak apa, biar memudahkan. Yaitu yang pertama menu factory dari Nuclear Craft. Kita belum sama sekali masuk ke Nuclear Craft ya. Dari episode-episode sebelumnya juga. Ya dari modpack sebelumnya juga ya, karena memang agak jarang nih mod jujur aja. Tapi ini salah satu mod yang juga menarik sebenarnya. Kita butuh LED ya, jadi coba kita cek. Oke, bisa pakai cluster yang ini atau kalau yang ini nggak ada ya. Aku kepengen juga untuk bikin satu lagi yang namanya ini mechanical geyser dari integrated dynamic, karena dia ngasilinnya itu lebih tinggi. Bahkan ya karena biasanya bonus-bonus itu cuma 10 sampai 20%, which mean persentasenya kecil banget sih. Jadi aku pikir nih nggak akan efisien banget kalau pakai itu. Jadi mending kita duplikat aja sekalian, 50% lumayan, dapat 3 gitu. Jadi kita 2,5 lah idealnya lah ya. Dan tapi resepinya ya kalian bisa ngelihat resepinya. Resepinya sangat rumit. Sampai 3 quasar, kalian bisa bayangin berapa banyak iron yang kubutuhkan. Kemudian obsidian plate ini sebenarnya nggak terlalu masalah sih, cukup pakai pulverized obsidian. Yang dimana ini gampang sih, bisa pakai mass creator, bisa pakai enrichment chamber. Kalau aku bikin ini perlu masuk sedikit maju sedikit lah ke mekanisme untuk
ngeduplikat ini 4 apa itu suara tadi, oke. Dan juga coba aku ini dulu. Dan juga diamond dust. Kemudian, nah masalah lainnya adalah integrated dynamic, kita butuh satu sapling khusus. Yang diamond dust ini gampang juga, bisa pakai mesh creator juga. Dan yang agak rumit tuh ini kita butuh crystallized mineral chunk ya. Di mana kita bakal butuh pohon khusus yaitu mineral sapling yang sebenarnya ada cara bikinnya yaitu pakai liquid blue slime. Dan kebetulan di sana kalian bisa lihat langsung di peta itu juga tempatnya blue slime seharusnya. Tapi kita belum melihat ada satupun blue slime yang datang ya. Karena blue slime-nya itu semua pada pond di atas island itu, yang ini. Mana? Yang ini nih. Seharusnya blue slime ada pond di atas dan mungkin bisa terjun ke bawah, jatuh gitu. Dan karena slime bisa ngeduplikat, jadi dia ya mati sih, tapi dia bakal ngasih anak-anaknya kan ya. membelah diri. Tapi ya mungkin kita coba jalan-jalan nanti kalau misalkan kita bisa untuk dapetin mineral sapling kalau misalkan memang nggak ada blue slime-nya. Ya ini blue slime ya, jadi nggak bisa diapa-apain, harus pakai slime spesifik bukan slime biasa ya. Meskipun blue slime-nya juga bisa dipakai buat yang lain-lain juga sih ya. Oke. Kita perlu ngebakar dulu berapa ini, kemudian kita bikin dulu ini copper selenoid. Nah ini, oh ya satu lagi. Yang pertama itu kan mesh creator ya, yang kedua manufacturing maksudnya, dan yang kedua itu adalah metal press. Kita belum ngebikin ini ya, jadi seharusnya aku bakal langsung bikin saja. Secara cepat mungkin kita bakal bikin langsung ini. Kita butuh kontanta, berarti aku butuh nickel ya. Aku bakal metal form dia. Bentar. Taruh lagi tengah. Salah. Tengah. Yep. Kemudian ini tinggal nunggu aja. Kontanta kita butuh nickel. Nickel kayaknya nggak ada. Ini ada cuma satu sih. Kita butuh nickel. Aku belum ngemainin banyak nickel di sini, jadi dikit banget nickelnya. Seperti biasa aku perlu cek lagi pakai crusher, dapat platinum lumayan. Bahkan pakai crusher yang ini lebih tinggi. Oke, boleh. LED-nya udah selesai ya. Aku lupa aku harus bikin ini biar lebih efisien, tapi nggak apa. Oke, kita butuh mekanisme ya. Aku sempat ngebakar beberapa til lagi, jadi harusnya lebih tinggi. Udah punya ya lumayan til, jadi kita harusnya cukup ya tilnya. Iron mechanical component, til scaffolding, ini bakal dibutuhkan sih buat multi blocknya. Reinforced alloy, ini dia. Mungkin aku perlu maju sedikit lah ke mekanisme dengan enrichment chamber supaya lebih efisien. Dan untungnya ini nggak ada yang diubah ya, jadi harusnya aman-aman aja. Ya, aku bakalan butuh osmium 2 dan resepinya coba mana? Apa? Ya ini enrichment chamber, electronic circuit, bukan yang ini sih, tapi yang satu lagi. Ayo. Yang ini basic control circuit ya 10. Jadi kita bakalan bikin saja langsung. Oke, ini udah jadi nikelnya. Aku bakalan langsung aja bikin kontanta. Ini dia kontantan. Kemudian kita butuh, harusnya kita bikin metal press dulu sebelum ke ini ya, ke manufactory. Uranium steel. Aku dapat lumayan sih uranium di bawah sana. Aku perlu nge-craft dia di mana. Ini kayaknya semuanya sama sih, jadi nggak apalah kita pakai aja. Kemudian di sana harusnya udah jadi kopernya. 3,5 ya, aku perlu satu lagi setengah lagi hanger untuk diisi. Yap, dan coba
kita butuh redstone gear kalau nggak salah tadi. Aha, ini dia redstone gear. Jadi resepnya juga nggak susah sih. Cukup 4 redstone. Ini ada redstone torch bekas aku setting ini. Ya, atau mirror contractor. Jadi harusnya jadi ada sisa satu. Kita bikin langsung redstone gear. Kali lagi nih episode crafting bersama ya. Jadi mudah-mudahan kalian betah dan aku perlu tidur dulu. Oke, dan naiknya aku bakal langsung sarapan pancake. Kebetulan ya sarapannya langsung pancake gitu. Pagi-pagi. Oke, nyami. Lumayan gede hungernya yang dikasih. Aku bakal langsung bikin redstone engineering block. Questnya kayaknya perlu di ini ya. Kayaknya perlu sesuatu coba. Immersive. Oh ya, aku butuh bikin dulu improve blast nih, tapi nggak apalah. Langsung aja kita ke ini random plate. Harusnya sih sama ya. Iya, sama semua. Tapi aku perlu bakar dulu, seperti biasa. Kemudian, oh ya ini ya. Ini harusnya udah jadi nih. Aha. Langsung aja. Aha, ini dia basic control circuit. Ke menu ke enrichment chamber. Ini dia. Nggak ada questnya. Oh dia ada dia. Oke, sekarang aku butuh lumayan banyak iron. Ini bener nggak sih resepinya? Jangan-jangan diubah? Oh enggak. Oke, aman. Kita perlu bikin lagi. Seperti biasa, aku perlu nge-enrich dia redstone-nya supaya bisa ngasih redstone lebih banyak ya. Dia dapat 8 langsung. Aha, dapat compress redstone. Dan aku perlu nge-plate ini. Ini dia. Dan aku perlu nge-plate iron juga untuk iron mechanical component. Iron mechanical component. Ini aku perlu perbaiki dulu berapa pickaxe ku ini karena durability-nya tipis. Ini aku ganti ke obsidian supaya lebih udah aku kasih tahu belum ya, aku lupa. Tapi aku upgrade ke obsidian dan ya dia punya atribut durate-nya. Bukan di sini, di tool station dia ada atribut ini. Durate ya. Biar lebih tahan. Dan apa lagi ya? Ini udah jadi belum sih? Oke. Aku bakalan craft lagi, plate lagi maksudnya. Kok aku lupa aku mau ngapain tadi. Oke, langsung aja. Oh ya, ini perlu ku upgrade dulu diamond. Iya, aku lupa. Aku sempat mining juga di bawah-bawah buat dapetin berapa resource tambahan. Ya, lebih tepatnya sih gold. Karena untuk reinforcement alloy yang pernah aku kasih lihat juga ini mahal ya, butuh banyak gold. Amin, kira-kira 6,5. Ini harusnya setengah ya. 6,5 per 2. Jadi kalau misalkan 5, mungkin kita 13 gold. Mahal ya. Oke, dan sekarang kita bakalan bikin yang lebih lanjut. Kalau nggak salah reinforce alloy ya. Kita butuh copper lagi, kemudian ada steel scaffolding, itu nanti aja ya. Lanjut lagi, ini lumayan jauh ya, aku jalan kaki nih. Lanjut ke iron mechanical component. Di sini udah pasti craftingnya. Ini dia dapat 2. Kemudian steel scaffolding. Nah ini sebenarnya gampang sih. Steel rod, kemudian steel ingot, dan steel rod ini oke, mungkin aku putuskan untuk pakai more plate pressure aja dah kalau begitu. Berarti aku perlu nggak bikin plate dulu ya untuk steelnya. Iya, bikin plate lagi. Bolak-balik ini aku. Oke. Dan mana ya? Kalian mungkin aku bakal coba komponen lain, bikin komponen yang lain untuk metal press-nya. Aku bakal butuh conveyor belt coba. Immersive conveyor belt. Kalian bisa sekali lagi baca bukunya untuk semua ininya bahannya, tapi
karena aku udah hafal, jadi nggak perlu kasih lihat sih. Pakai plastik aja mungkin cukup kali ya, karena gampang kok. Oke, ya udah aku ambil semua lah daripada satu-satu. Dan energinya nggak cukup, udah pasti ya, pastilah ya. Dan kita bikin dulu conveyor belt, pakai plastik saja. Mana? Ini conveyor belt, ini langsung dapat tengah tak ya, jadi agak pemborosan sih jujur aja. Tapi sebenarnya ini bisa dipakai gitu untuk pindah-pindahin item. Kalian mungkin pernah ngelihat sistem pindah-pindahin item pakai conveyor belt ini. Kalau kalian pernah main-main dengan immersive engineering. Dan tapi aku nggak akan bikin sih karena ribet. Lebih mending pakai pipe aja, apalagi ini bisa nggak sengaja keambil sama aku, sama playernya maksudnya. Dan aku baru nyadar, harusnya lebih untung bak justru pakai ini karena satunya bisa langsung dapat 3. Ya aku agak salah hitung sih berarti. Aku lupa kalau kali crafting dia dapat 4 ya. Jadi ya sudahlah. Oke, kita bakal bikin steel scaffolding. Dan juga tadi conveyor belt udah. Ini aku simpan dulu. Oh, aku perlu bikin ini ya. Ini belum jadi ya. Aku perlu, ini butuh, yang ini butuh 10. Berarti langsung kebikin semua ya. Ya sudahlah, nggak apa. Kita ubah aja semuanya. Mana tahu buat yang lain-lain. Dan sekalian aku bakal setup multi blocknya di sekitar sini sih seharusnya. Ya di sekitar sini. Mau agak jauh kah atau gimana? Oke, mungkin sekitar sini kali ya. Karena ini sisi-sisinya juga bisa dikasih ini sih. Dikasih dikasih chest biar langsung masuk gitu isinya. Tinggal aku lempar-lempar saja. Kemudian tadi aku lupa, oh ini dia. Oke. Kita bikin langsung, harusnya bahan-bahannya semua sudah ada ya. Ini dia heavy engineering block, reinforced alloy, oke, nice. Aku butuh piston. Pistonku udah, oh ini dia ada piston 1. Dan tentu saja hammernya, nyelesain multi blocknya di sini ya. Ya di sini. Kemudian, oh ya scaffolding 2. 2, yep. Kemudian ini taruh conveyor belt di sini. Piston dan juga ini aku perlu setting dulu ke bawah. Nah, dia sebenarnya bisa untuk mob karena aku ketarik sini, cuman tak kenapa dia nggak ada animasinya ya. Oke, hadap ke bawah, taruh sini dan boom, berhasil. Dan aku butuh wire-nya, bentar ya. Wire itu yang bukan yang ini. Aku sempat simpan di mana ya? Harusnya aku sempat simpan nggak sih konektornya atau udah habis lagi? Karena aku bikin bonus dah. Aku cek lagi. Ini masih ada ini insulated copper, insulated LV wire coil. Konektornya ini aku bisa klik 2 buat ngelihat semuanya yang berasal dari mod ini. Dan sayangnya kayaknya udah habis. Jadi ya konektornya kayaknya udah nggak ada lagi. Oke. Berarti aku bakalan bikin lagi. Aku butuh 16 kalau nggak salah untuk ininya. Kalau terakota itu 4 yang konektor, sementara kalau relay cuma 3. Jadi ya udah lumayan hafal sih. Dan aku tinggal connecting kabelnya ke sini. Dan ini mungkin bisa aku ambil sih, aku ganti kalau misalkan. Tapi ini tinggi jadi ya udahlah, nggak usah lah. Kemudian solenoid, oke, aluminium. Kayaknya aluminium ya nggak terlalu banyak dipakai sih untuk yang lain-lain. Jadi ini memang solenoid buat dipakai mana lagi ya? Lumayan, tapi kayaknya banyaknya mesin-mesin yang kurang dipakai ya. Jadi ya oke lah. Tapi apa aku bakal bikin dulu.
Aluminium masih ada sisa kan di sini? Ini tin, ini aluminium nggak ada ya. Berarti ya udah aku ambil saja. Aku mungkin bakal pakai cara ini deh. Bukan nih. Maksudnya aku smelt, kemudian aku bakal bikin plate aja sekalian. Atau kayaknya nggak usah dah. Iya. Oh ya, satu lagi karena metal press itu butuh mold, jadi aku perlu bikin steel plate dulu. Kayaknya ini nggak ada resepi bonus ya. Iya. Jadi langsung saja kita crush ini. Dan tadi plate ya, jadi aku perlu bikin, ini aku baru ambil dulu steelnya. Untuk, oh ya ini belum ku bikin blueprintnya. Harus ku bikin dulu blueprintnya supaya dia tahu mau crafting apaan. Aku bakal butuh ambil kertas dulu. Sugarcane berarti ya. Ini dia. Dan seharusnya yang di atas itu steel plate ya, kalau aku nggak salah ingat. Jadi aku bakal taruh dulu di sini. Dia tidur dulu. Oke. Ini udah jadi ya harusnya. Kita bakal bikin blueprintnya. Blueprintnya itu mana? Yang metal press mold yang ini, ya kan? Oke. Oh, masih ada sisa paper di dalam. Ya udahlah, nggak apa. Aku bakalan ubah dulu sini. Nah, di sini ada beberapa macam yang bisa kita pakai. Mungkin ya bakal banyak dipakai. Itu yang 1, 2, 3, 4 ini ya. Untuk yang rod mungkin ya agak jarang-jarang dikit lah ya. Sementara yang mungkin main banyak dipakai itu yang plate, gear, sama wire. Ini bullet casing buat peluru gitu nggak usah. Ini packing nggak usah. Packing 2x2 juga nggak usah. Yang packing nggak usah ya. Kita bakal langsung saja, kita butuh ini wire cutternya. Dan aku perlu bikin plate ya. Oh, biasanya aku bisa bikin plate juga di sini sih. Mau atau pakai materi ini aku belum isi ulang rupanya ya. Ya udahlah. Ya udahlah, kita oke, kita bakal bikin aja di sini lah. Nggak apa. Tapi harus pakai kalau misalkan pakai yang materi ini. Kalau di sana bisa, cuman aku butuh energinya bisa agak boros gitu ya. Oke, plate-nya bentar. Untuk plate bisa pakai sana, jadi mungkin aku bakalan pakai saja yang di sana dah untuk ngeplate-nya. Yap, untuk copper plate-nya. Kemudian untuk aluminiumnya kayaknya ini harusnya udah jadi, ini udah jadi. Solenoid kutandai aja, udah ya. Aluminium rod ya, oke. Dan aku bakalan plate dulu semuanya. Mungkin nggak semua ya, 5 aja cukup. Untuk salah. Untuk rod atau sebenarnya rod nggak apalah, kita bikin plate aja. Kita bikin yang plate dulu ya. Oke, 1, 2, 3, 4. Oh ya, ini untuk apanya harusnya udah jadi ya. Lupa, aku pengen bikin konektornya dulu ya. Untuk bisa, biar mesinnya berjalan. Kalau nggak bisa jalan. Nggak ada energinya kan. Oke. Kemudian yang satu lagi ini. Sekaligus aku bakalan connecting ini dengan relay yang ada di sini. Itu dia. Oke, bentar ya. Ini jaraknya nggak terlalu jauh sih, jadi harusnya aman saja. Dan mungkin aku bisa taruh chest di sini. Jadi apapun, karena tadi conveyor belt-nya semuanya ngarah ke sini ya. Karena arah dari metal press itu sesuai dengan conveyor belt-nya itu. Dia bakal ngarah ke sana semua. Jadi seharusnya inputnya di sini dan outputnya bakal ada ke chest yang situ ya. Kalau nggak dikasih chest dia bakal mental dan mungkin nggak akan keambil. Jadi aku bakalan taruh dulu ini dan kita bikin metal press mold plate. Yep.
Dan aku bakalan langsung saja demonstrasikan. Kita butuh aluminium tadi belum di smart rupanya. Udahlah, aku bakalan ini dulu, bikin dulu ketah ini. Ini ku taruh sini. Nah, jadi ini kayaknya belum pernah aku demonstrasikan ya, metal press ini. Padahal ini mesin penting. Kalian butuh mold di sini supaya dia bisa tahu mau digeprek ke geprek ke yang mana, maksudnya ke mode yang mana gitu untuk forming metalnya. Dan karena aku pengen plate, jadi aku butuh metal yang ini ya, yang plate ya. Kalau mau ngambil tinggal shift aja, tinggal klik kanan, oke. Dan juga aku butuh piston lagi ya buat manufacture, saya lupa. Kalian aku demonstrasikan saja. Aku bakal pakai iron. Kita geprek dia. Harus pas di conveyor beltnya, oke. Dan kayaknya di modpack ini metal press dibikin lebih cepat daripada biasanya, makanya dia itu bisa kayak per sekian detik gitu. Aha, ini dia. Karena biasanya nggak secepat itu. Oke. Dan aku perlu bikin aluminium sheet metalnya. Dan aku bakal press di sini. Mungkin ini nggak akan banyak desainnya, jadi ya udahlah. Kalau gitu sebelumnya aku pakai ini aja ya tadi ya. Iya, pakai cara ini aja daripada aku nunggu metal press. Tapi nggak apa-apa. Kita bakal bikin dulu piston ya. Piston itu cara bikinnya pakai plate macam-macam sama threaded wood ya, udah pasti. Oke. Ini dia. Dan kita butuh bikin solenoid. Copper plate-nya di sana ya. Belum aku ambil. Ayo, ini dia. Pas ya, 1 koal buat 4. Jadi pas habis gitu. Berarti satunya makan 2000 ya, lumayan boros. Dan sekarang aku bakal bikin langsung copper solenoid. Ini dia. Dan kita bikin manufactory, lengkap semua bahannya. Aha. Dan akhirnya selesai. Nuclear craft, yaitu manufactory. Yang dimana sekarang kita sudah bisa mengefisienkan penggunaan wood plank. Dan dia lumayan cepat ya. Dia punya penyimpanan 100.000 dan RF-nya sampai 1000 RF petik ya. Jadi cepat banget nih. Dan ya belum lama langsung selesai. Dan kenapa aku butuh manufactory? Karena aku pengen bikin crate dulu ya. Jadi crate yang ini, karena semua chestnya masih ada di sini kalau kalian nyadar. Jadi dan karena kita butuh yang threaded ya, butuh plank juga. Jadi lebih efisien kalau misalkan aku ubah woodnya itu diubah jadi langsung beberapa plank daripada cuma 2 plank saja. Dan ini masih ada creosote oil di sini semua ya, jadi aku bakal ambil dulu. Kalian aja 2 bucket itu biar banyak, oke? Karena threaded wood ini lumayan banyak dipakai ya. Oke. Kemudian aku perlu mana ya? Kalau aku lupa. Oh, aku butuh coal. Karena aku pengen langsung upgrade ke tier yang medium. Ini dia. Dan mungkin aku kalian juga bikin ini ya, crafting table on stick. Karena dari tadi kita harus bolak-balik ke crafting station ini lagi ya. Bolak-balik gitu. Oke. Crafting table on stick. Jadi seharusnya aku bisa langsung crafting dari tangan. Gak usah bolak-balik ke crafting station ini. Dan aku perlu atomic nih. Yes. Dan sekarang aku bakal bikin langsung crate-nya. Ini dia, aku perlu bikin wood casing-nya. Dia butuh impregnated thick ya. Impregnated sama threaded wood plank, dapat 2. Lumayan sih, dapat 2-nya. Kemudian kita butuh chest ya, ada pasti resepinya lebih sulit. Aku masih punya stone seharusnya nih. Ya, masih ada. Di sini bukan? Ya, benar. Aku butuh ini. Kemudian kita bakal langsung saja bikin plank tapi yang ini ya, yang
yang O ya, jangan yang nggak usah yang lain. Bentar ya. Ini, aduh. Ini kemudian kok aku lupa. Wood ya, ini dia. Oke, 2. Dan kita bikin create. Ini dia yang small. Dan kita bikin langsung aja yang medium ya. Yang dimana sekarang dia punya 2 slot yang gede banget. Dan semua ini bakal aku simpan ke sini. Tapi itu lain waktu saja ya. Jadi aku bakalan karena ini kayaknya nggak ada kebutuhan crafting lagi yang lain-lain. Jadi aku bakalan taruh semua di sini. Mesin-mesin ini juga mungkin ya, ini juga. Ini nggak, belah pinnya agak kurang dipakai. Kemudian qualcomm juga dah. Ini kabel tapi aku taruh aja di sini. Ini juga sama. Ini masih dipakai blast brick, mana tahu dipakai buat aku lupa dipakai buat apa. Oh ya, untuk tail casing ya, karena dia butuh yang reinforced blast brick. Ya, dan semua ini bakal pindahin aja di sini nanti saja. Nah, sekarang karena ini masih setengah jam ya aku recordnya, tentu saja aku bakal langsung lanjut ke hal-hal yang lain ya. Oke, jadi aku ada kepikiran untuk coba masuk ke utilities lagi. Lebih tepatnya aku pengen bikin enduring ya, supaya kita bisa kemana-mana. Karena biasanya ya kita masih pakai jalan kaki gitu, tapi kita nggak terbang saja. Tapi ini terbangnya masih sementara ya, karena untuk bisa terbang beneran itu mahal resepinya. Kalian harusnya udah pernah ngeliat resepinya yang super rumit. Kita bakal makan dulu veggie trip biar ada sayurnya gitu. Kemudian ya, jadi aku bakal pakai ini aja, Ring of the Flying Squid. Ya dimana dia itu bisa terbang, tapi dia hanya sementara saja. Dan mungkin juga untuk kalian mana tahu GP-nya mau dipakai buat yang lain-lain ya. Jadi dia seperti biasa pakai GP atau grid power panjangannya. Dan untuk bisa masuk ke sini kita butuh bikin resonator yang ya kalian bisa langsung lihat resepinya ribet, lebih mahal. Tentu saja ya karena ini Enigmatica Expert. Oke, tapi sebelum itu coba kita lihat lagi questnya. Nah, untuk bisa lanjut kalian butuh 9 solar panel atau 1 manual mill ya. Dan tentu saja ini karena masih awal-awal kita bakalan pakai ini ya, manual mill. Dan resepinya untungnya nggak diubah ya. Jadi oke, kita bakal langsung aja bikin dah kalau gitu. Manual mill, antara pakai manual mill atau pakai solar panel kalau kalian mau pakai ya. Tapi biasanya sih aku langsung pakai manual mill. Dan tentu saja aku bakalan bikin mill yang biasa ya, yaitu water mill. Dan harus ku render chunk supaya ya kalau misalkan aku di mana-mana tetap ke render ya chungnya. Seperti biasa, kalian kalau yang udah pernah nonton modpack pertama aku harusnya udah nggak asing ya sama ini. Kita butuh tapi ya resepinya ya ngelihatnya aja udah agak repot kan. Oke, Pareton lagi. Ini dia. Redstone torch, kemudian ini. Dan kita tinggal bikin aja. Untuk resonating crystal plug-nya ini mungkin kalian penasaran ini dapatnya dari mana? Ini resonating redstone crystal. Karena biasanya kita perlu crafting dia redstone dengan ender chap. Dan ender chapnya itu dari ender pearl yang di craft di glass cutter ya. Atau lebih efisiensi pakai ini sih, metamorph unpacking. Yang nggak terlalu banyak ya resepinya sih, bisa jadi bacon. Oke. Bisa jadi french fries. Jadi kentang goreng. Ya, oke. Dan ya jadi biomass. Oke, tapi kalian bisa dapetin ini dari ngemining ini apa? Ngemining. Mungkin aku bakal coba di kecil-kecil kali ya, di ya mungkin di sini dulu lah ya. Itu dari ngemining redstone ore. Jadi redstone ore ada kemungkinan dia dapetin resonating redstone crystal ya. Agak kecil sih.
Tapi ya dari sekian banyak ore yang kumainin aku cuma dapat 3 resonating redstone crystal, oke. Dan aku perlu bikin dulu ini ya. Ini udah jadi belum sih? Oke. Ini masih ada ininya, oke. Dan lanjut kita ke ini, ya ini bagian yang rumit. Kita butuh block of coal coke ya, sama gelas yang kayaknya harus diisi langsung, nggak bisa pakai gelas yang lain. Jadi coba kita pakai gelas model Chinese ya. Oke. Yang dimana dia kayaknya satu-satunya yang warnanya enggak sih? Iya, yang warnanya itu langsung jadi merah, entah kenapa. Biasanya bening-bening kan gelas itu. Oh, lanjut lagi. Steel plate. Oke, aku lupa. Kita butuh steel lagi. Mungkin aku ambil aja sekalian semuanya. Bukan di sini ini. Plate-nya ini ya kalau nggak salah. Aha, ini dia. Aku simpan aja. Quartz aku butuh bloknya. Karena itu resep craftingnya. 4 steel plate. Ya ini enaknya udah punya metal langsung aja press. Yap, langsung dapat 4 cepat sekali. Dan ini harusnya udah mau jadi ya. Kita butuh osmium langsung aja kali ya, coba. Osmium 8 dah. Oke, sekalian. Kita butuh 2 ya kalau salah. Iya. 2 advanced control circuit. Yang resepinya pun juga dipersulit, dipermahal sebenarnya. Karena biasanya cuman baris yang kedua aja butuhnya, yang lain kosong. Tapi ini dikasih 2 tambahan enriched alloy plus 4 redstone. Jadi ya lebih merepotkan bisa dibilang. Ini 8 langsung habis loh enriched alloy-nya. Oke. Dan aku masih punya sisa ya mesin block yang ini karena sekali crafting dapat 3 kan ya. Jadi lumayan. Apalagi ya? Mungkin sekalian aku persiapan buat ini ya, water wheel. Sebenarnya 2 aja cukup karena satunya kan bisa sampai 16 ya. Jadi 2 aja cukup sih untuk ring of the flying squid. Jadi ya kita bakal bikin 2 saja. Oke, ini udah jadi. Kemudian kita bikin ini. Aha. Kemudian lanjut lagi ke resonator. Oke, semua resepinya selesai. Dan aku bakalan perlu bikin burn ini ya. Burn stone ya. Kalau nggak salah. Ini dia. 12. Ini 2-nya aku simpen di sini kali ya. Karena kita cukup butuh 12. Ya aku perlu ngeklik kanan di manual. Tapi sebelum itu aku perlu ngebikin redstone gear. Tapi kayaknya nggak usah dah ya. Untuk peletakannya, aku mau terletakkan itu di mana? Ini pertanyaannya menarik. Dapati di luar rumah karena kalau di dalam agak aneh ada air di dalam rumah. Di belakang thermo generator juga menarik sih, di sana mungkin. Tapi ya mungkin di hutan-hutan ya. Dan sekali lagi aku perlu ngecek cangnya lagi supaya ini dia. Ini kan udah aku klaim ya. Ini perlu ku cek lagi. Oh mungkin di dekat farm juga menarik sih. Karena ya kalian farm, kalian ngasih energi gitu. Kayak apa ya? Tahu nggak sih ada orang yang bikin apa ya? Kalian farming, kalian airnya itu dipakai buat energi lah itulah ya. Ini dia berapa? Ini seperti biasa harus nunggu. Ini aku nggak tahan klik kanan ya. Ini tanganku di atas semua. Karena emang udah langsung ini enaknya punya manual mill itu kita nggak perlu manual banget. Semuanya kali klik kanan dan tentu saja jangan gerak-gerak ya. Gerak ke sini. Dia bakal langsung berhenti. Tapi kalau kalian masih di area sini dia bakal tetap gerak ya. Oke, kita bakal langsung saja dah. Ini masih ada 2, jadi aku bakalan bikin redstone gear-nya. 16 berarti ya. Ini tikku udah mau habis. Kalau nggak salah tik juga bisa dari manufactory ya. Aha, ini dia. Jadi satu plank dapat 4 tik kalian.
daripada 2 plank ya, dapat 4 tick biasanya. Oke, kemudian ini, dan aku bikin satu langsung water wheel supaya bisa otomatis nggak perlu klik kanan ini. Dan aku bakalan, oh ya, ini questnya juga selesai ya, seperti biasa. Di sini ya, oh GP Generation 3. Ini kenapa aku bisa selesai quest ini, karena aku dapetin ini dari loot chest. Dan mungkin karena udah lama ya kita nggak buka-buka, mungkin aku bisa buka ya di episode ini. Ini cukup mungkin ya, coba. Aku perlu nge-setting dulu, bentar ya. Harus air mengalir, dia wheel millnya, jadi nggak bisa kalau air yang diem aja gitu. Karena ya namanya juga mill kan, atau apa, ya buat apa ya, mengambil energi dari gerakan air, jadi air yang mengalir bukan air yang diam di tempat. Jadi aku perlu taruh ini, kemudian ini, mumpung aku punya banyak dirt, jadi harusnya nggak masalah. Dan aku bakalan butuh satu lagi air, ini generating 7 ya, generating 11, ini masih ada ya. Oke, seperti biasa di satu di pojok ya, biar langsung full. Dan satu lagi aku bakal langsung taruh di sebelahnya ya, di sini, buat mill yang satu lagi, sekaligus juga nunggu yang di sana ya bekerja. Harusnya ada bekerja sih, karena millnya ada. Kalian bisa langsung lihat di GP powernya dia naik terus, artinya ya dia bekerja ya mesinnya, karena mesinnya juga butuh energi GP kan. Oke, lanjut lagi. Ini sama, oh ini udah siap. Ini gara-gara aku bekas ngambil gravelnya, jadi agak ya berceceran airnya. Enggak, ini masih kurang rupanya. Di sini, oke. Ini dan ini 2 kali. Dan aku perlu naruh ini tutup. Dan ya, water millnya di sini ya, di tengah. Dan aku perlu lihat lagi ininya, bentonnya. Tone burn ya, salah sebutnya tadi. Tone burn, aku bakalan bikin water wheel. Ini dia. By the way, water wheel-nya itu ada quest, ada di quest reward atau hadiah questnya di gate. Waktu kita mau masuk ke utilities mana? Ini dia. Di sini ada. Tapi aku memutuskan tuh pakai upgrade pit aja dah kalau gitu. Karena upgrade pit tuh dia resepnya bisa dibilang lebih mahal sih sebenarnya. Dan dapatnya 8, jadi otomatis juga lebih mahal tentu saja. Jadi lebih enak. Kalau yang gelas itu nggak butuh, karena nggak tahu juga mau dibuat apa. Yang gelas yang satu lagi ini bisa dipakai buat apa ya, dark glass. Dark glass itu kira-kira kayak kaca, tapi dalamnya itu nggak dikasih cahaya. Istilahnya kalian bisa ngeliat di dalam, tapi di dalam tuh gelap gitu ya. Tembus pandang tapi gelap. Ya, kalau misalkan di logika kan mungkin aneh. Aku nggak tahu apakah ada kaca yang kayak gitu di dunia nyata atau tidak. Tapi ya ini jadi game, jadi nggak perlu mikir terlalu jauh itu sih. Oke, selanjutnya kita tinggal bikin engineering-nya aja ya kalau gitu. Ya, kita bakal bikin langsung aja ringnya. Tapi kita bakal butuh lasso. Yang artinya aku bakal butuh XP. Oke lah, kita bakalan bikin saja. Ini dia, kita butuh bikin ring yang biasa. Ini resepi yang biasa ya. Ini juga resepi yang biasa, chicken wing ring. Ini ada ring yang paling rendah. Dia itu cuman apa ya, mengurangi fall damage ya, kayak ayam gitu. Kalau misalkan dijatuhin kan dia nggak dapat fall damage. Itu kayak gitu ringnya. Tapi dia yang paling kurang lah, itu bisa dibilang.
Untuk redstone aku udah kekurangan redstone kristalnya, jadi mungkin aku bakal bikin glass. Ya, aku bakal bikin glass cutter aja. Aku pengen pakai unpacking tadi, tapi karena mungkin nggak akan kepakai juga, jadi ya sudahlah, aku bakalan, karena agak boros kalau dipakai cuman buat satu ini doang, cuman buat satu hal gitu, dan satu kali pakai, jadi buat apa kalau kayak gitu. Jadi, dan juga aku belum berburu Enderman ya, jadi Ender Pearlku masih cuma 2. Oke, leather dan tentu saja ayam. Kita perlu tangkap ayam. Oke, ya di sini ayam udah banyak banget, jadi agak ngelek-ngelek. Dan harusnya aku udah bikin peternakan gitu yang agak luas gitu ya dari episode sebelumnya, cuman aku lupa terus ya. Oke. Dan ya aku bakalan langsung saja, karena dia butuh feather jadi aku ambil 2. Dan kita bakalan bikin ini ring atau flying squid. Oh ya, ini dulu ya. Chicken wing ring, ini dia. Haha, ini dia. Jadi dia cuman kayak follow doang, nggak bisa terbang sama sekali. Dan selanjutnya aku bakal butuh squid, karena ya kita bakalan karena ya itu resepinya sih. Kita perlu nangkap squidnya, sama mungkin kalian inseknya. Kayaknya aku pernah punya inseknya, cuman ya untuk jaga-jaga aku bakalan ambil aja di sini. Nah ini juga banyak kok, banyak banget malah. Udah aku tangkap, yes. Oke, aku dapat blindness seperti biasa. Mana tadi squidnya belum mati kah? Oh ini dia udah mati. Tapi aku nggak dapat inseknya, nggak kelihatan nih kan, gelap banget. Oke, udah dapat. Oke, dapat 3, lumayan. Iya, aku pernah. Gerhana lagi. Oke. Dan mungkin satu lagi kan. Aha. 5 insek atau nggak ada lagi kah? Ini dia. Ya, nggak ada lagi kayaknya. Karena ini gelap banget, jadi nggak kelihatan juga. Oke. Kita bakal langsung saja. Ini mudah-mudahan Bob nggak tiba-tiba spawn di baseku ya. Tapi kayaknya bakal sih. Ya, aku perlu hati-hati. Cepat. Ini harusnya sih sebentar aja sih. Ininya nggak sampai berapa menit gitu dia bakal langsung hilang. Jadi nggak usah terlalu khawatir juga. Insekku ada di sini. Oh ini bahkan banyak ya, masih banyak rupanya. Kita bakal langsung saja bikin. Oke. Resepinya mudah kok. Jadi gampang saja. Aku bakalan ya simpan dulu lah untuk sementara. Dan ini masih ada raw calamari. Dan ya ini dia, aku bisa terbang. Cuman ini hati-hati karena aku masih bisa kena fall damage ya dari ini. Jadi ya aku perlu agak teknis lah bisa dibilang. Sama satu lagi, sebelumnya aku sempat pengen ngebikin yang namanya hang glider. Nah ini dia dari mod open block yang kayaknya itu mod yang cuma nambah-nambahin macam-macam item aja. Bahkan dekorasi-dekorasi itu banyak. Ada trofi, ya ini kalian bisa dapetin kadang kalau misalkan ngekill mob gitu, tapi persentasenya sangat sangat sulit ya. Ada open computer tapi open block ya. Ini ada grip entah kenapa. Dan salah satunya adalah hang glider. Ini mirip semacam elytra dan resepinya nggak sesulit ini, tentu saja. Biasanya itu pakai tick. Jadi impregnated ticknya itu yang aslinya itu pakai tick, termasuk ini juga. Dan hardened leathernya itu pakai leather biasa ya. Tapi ini hardened leather, aku butuh press wax ya. Press wax itu cara bikinnya dari honeycomb atau waxcomb. Yang dimana ini dari Pang HP Craft rupanya ya. Aku pikir dari forestry. Tapi ya ini sebelum apa ya? Ini kan 1.12 ya. Jadi sebelum ada update untuk lebah. Jadi ini dapati lebahnya itu dari mod. Dan sampai sekarang aku juga belum tahu cara makainya, jujur aja. Tapi ada cara lain, yaitu kita pakai candleberry.
Yang dimana sayangnya setelah aku cek dia nggak ada gardennya. Jadi mau nggak mau aku perlu salah satu caranya adalah ya aku perlu beli dari market. Yang dimana market itu kita butuh emerald dan bikin marketnya sendiri itu butuh emerald juga. Jadi satu block of emerald dan emeraldnya juga bisa dibikin dekorasi kalian bisa ngelihat. Jadi ya mungkin aku bakal balik dulu ke village itu buat ngambil beberapa emerald. Kita bakal trading dulu sebentar di sana. Tapi aku butuh makanan dulu ya, bentar ya. Ini aku agak kekurangan makanan. Oh iya, sebelum itu karena kita sudah mungkin bakal berpetualang jalan-jalan ke sana kemari. Jadi selain makanan, karena mungkin aku bakalan dapetin beberapa garden ya di sana untuk ku ambil-ambil. Jadi karena aku belum punya backpack, karena tanaman kan banyak ya. Ada banyak banget tanaman dari PMH Craft. Ini dia bejibun, belum lagi pohon-pohonnya gitu. Ada beberapa buah-buahan. Jadi aku mungkin bakal bikin backpack ya. Ada beberapa macam backpack di sini. Ada backpack yang biasa dari mod backpack ya, yang jujurnya aku belum pernah pakai. Ada forestry juga sekali lagi belum pernah pakai. Dan kayaknya nggak terlalu fungsional sih. Tapi aku bisa bikin yang namanya dari iron backpack ya, yang dimana setelah aku lihat-lihat, untungnya nggak ada resepnya diubah-ubah. Jadi ya tentu saja bakal lebih memudahkan sih kalau misalkan resepnya nggak diubah-ubah. Jadi aku nggak perlu nggak butuh resource tambahan lagi ya. Tapi belum itu aku butuh wool ya. Mana kama aku? Aku sempat punya di daya kama. Dan aku perlu chip ya atau apa? Perlu domba untuk dapetin ininya. Dan aku perlu bikin makanan lagi. Oke, mungkin aku bakalan coba bikin makanan kali ini di episode ini. Karena biasanya aku bikin makanannya di off cam ya atau di luar di luar kamera supaya kalian nggak usah ngeliat prosesnya gimana. Dan sekaligus juga aku menentukan gitu mau makan apa, mau makan apa gitu. Kayak dunia nyata aja harus dipikirin mau makan apa gitu. Sedih juga. Kenapa? Oh ya, aku lupa aku belum ini ya, belum nge-render chunk. Makanya tiba-tiba nggak bekerja. Oke, dan tapi tiba-tiba bekerja lagi loh. Oke. Iya, aku bakalan perbanyak aja sekalian. Ini banyak domba loh di sekitar sini. Oke, kemudian ini masih cukur. Belum recover juga dari yang sebelumnya aku cepat nyukur mereka kan ya. Ini juga sama. Ini deer bukan domba. Rusa ya kalau bahasa Indonesianya. Baseku di sini, oke. Langsung aja balik. Dan aku bakalan langsung bikin backpacknya plus bikin makanannya ya, karena aku kekurangan makanan. Tunggu sebentar. Ya, jadi aku memutuskan untuk langsung saja ke village daripada lama-lama. Jadi ya, aku sudah bikin namanya iron backpack yang sebenarnya resepinya udah cukup jelas sih, pakai wool, leather dan juga chest ya. Aku awalnya pengen nyampe ke diamond tapi kayaknya aku pikir air aja udah cukup dah ya. Untuk yang kita ngapa-ngapain itu dan juga ya kurang resource sih, nggak terlalu, kita masih terbatas lah resource-nya itu. Kita masih belum masuk ke ini halo kan. Jadi ya aku mungkin bakal pakai iron. Harusnya ini udah cukup sih iron. Backpack kapasitasnya kira-kira segini ya. Kalau iron ya. Dan di sini aku sempat buka yang namanya Windy Garden yang aku sempat ngeliat tadi itu tuh. Tapi itu sudah pernah kita buka sih, jadi nggak ada yang baru, jadi aku nggak perlu ngasih nunjuk juga. Dan juga aku dapetin cocoa di sini yang mungkin akan aku tanam lagi di base. Karena di biome ini biome crabland ya namanya ya. Brushland. Nah, Brushland itu ada satu pohon janggut kecil dengan cocoa. Kira-kira gini, tapi ini ada kokoanya, jadi bisa aku ambil aja.
karena ini juga bisa buat bahan makanan sih, saya ingatku. Jadi ya, tapi ini bakal aku cari lagi di harusnya. Jadi, tapi intinya bisa lah kita pakai nanti untuk macam-macam. Dan menu kali ini itu ya karena aku bilang bisa bakal bikin makanan. Jadi ingat gak kalau sebelumnya kita pernah bikin namanya strawberry jelly dan aku pernah bilang kalau kita bisa bikin dengan selai ya, bukan dengan roti ya. Gitu. Jadi selai strawberry, sandwich selai strawberry, ya dimana kita cukup gabung dengan ya butter, almond butter, ada chestnut butter, ada peanut butter. Jadi bisa dipakai mentega-mentega ini ya, butter-butter ini dengan ya ada pasti dengan roti lah ya. Dan dapat ini dengan lumayan nutrisinya, cuman kurang apa ya, cuman kurang susu sama apa ya, susu sama sayur ya. Jadi di sini ada yang namanya mashed potato. Ya kalian pasti tahu nih apa? Ini kentang tumbuk. Jadi kentangnya udah di butter, udah di ya dari kaki butter, dari kaki mentega gitu, tinggal ditumbuk aja dan dengan ya sedikit garam gitu ya bakal jadi mashed potato ya. Ya kentang tumbuk seperti biasa lah ya. Oke, menarik. Jadi jadi benar ada mashed potato ya di sini. Dan aku putuskan untuk langsung ke village ya. Aku udah bawa beberapa apa ya hal yang bakalan ditukar dengan village kalau misalkan ada. Sekaligus juga aku pengen lihat-lihat apa sih yang ditawarkan dari village yang ada di sini ya. Karena ya aku belum sempat ngecek ya di episode yang sebelum-sebelumnya gitu ketika aku nyampe ke village-nya. Di sini juga ada spider web ya, tree pohon dengan buah berupa string. Jadi ini bisa kita ambil gitu kalau misalkan udah udah matang gitu. Oke, ini ada cleric. Ini harusnya ngasih ya biasa sih. Redstone plate sama gold. Nah, ini ada druid ini yang aku coba ambil. Dia bisa, dia nawarin apple ya, yang dimana aku jarang juga sih pakai apple banyak ini. Bakalan trade aja. Senang bermistis dengan Anda. Aku pengen nyambil farmer sih. Oh, ini juga ada feather yang bisa aku pakai. Sama ada poison of potato ya. Ada seed juga atau biji bisa di trade. Oke. Ya, ini druid. Jadi villager yang beda lagi. Ini pakai notebook ya. Jadi notebook ya. Ini nggak usah. Not block ya. Bukan not block. Oke, cleric. Biasa aja. Ada nggak sih yang lain? Sama aku juga sempat berapa yang belum kuluting kayaknya ya. Ini udah kuluting ya. Yang di tower sana itu belum kuluting. Ada lagi. Ini ada beehive, oke. Kayaknya itu tempat untuk bee-nya ya atau lebahnya. Tapi nggak usah aku ambil. Mungkin aku bakal makan dulu. Oh nanti dah ya. Aku bakal makan rotinya dulu aja, sandwichnya dulu aja. Ini yang tadi udah kejebolin. Ada rabbit, oke. Ada cheese. Butuh gunpowder sama netherrack ya, oke. Tapi kita, oh ya kita udah pernah ke nether sih. Tapi aku belum ngambil netherwarp-nya. Ini masih ada duit lagi. Oh, ini bakal lebih murah. Dapat cuma 4. Oke, kalau gitu aku trade yang ini aja ya. Oke, 20. Thank you. Ada librarian. Kayaknya ini bukan librarian, ini cartographer. Oh, ini ada juga ya cartographer ini. Ini aku maksud nih. Ada apa? Ada jungle mini dengan dengan cocoa di sini. Tinggal aku ambil-ambil aja. Lumayan buat nambah-nambah di baseku. Makanan. Udah mau malam juga nih. Oke, ini cartographer juga ya. Ya, oke. Ini juga sama, not block. Ini leather walker dan aku bakalan coba pakai ini deh sleeping bag. Belum malam. Oke, aku perlu ini harus udah malam nih. Oke, nice. Jadi semacam ya tidur di luar gitu ya. Oke. Tinggal nunggu aja, ini dia. Dan coba kita keliling lagi, ladder lagi seperti biasa. Nggak ada yang spesial. Oke, dan sekarang coba aku cek ke menaran ini apa. Oh, ini electrician ya. Aku saya nggak nemu farmer ya atau petani. Tapi nggak apa-apa lah. Kita langsung aja naik ke yang teratas. Ini harusnya cash.
dengan banyak peralatan ya, ada banyak bow dan ya arrow. Iron Sword ini nggak bisa dipakai di vanilla karena ya kita harus pakai tinker kontrak ya kalau mau pakai sword. Jadi ini bisa dipakai buat crafting sih. Jadi nggak sepenuhnya tidak berguna juga ya. Dan arrow-nya lumayan, serta bow-nya untungnya nggak ini ya, nggak di nerf juga. Oke, boleh. Sekarang aku bakal turun dulu. Oh ini juga ada pitten nih lumayan. Karena pitten pun resepinya diubah kan ya. Dan aku bakal makan dulu sandwichnya. Oke, akhirnya dapat nyawa tambahan lagi. Udah lama ya, nggak nambah. Ya. Sebenarnya 10 emerald aja udah cukup sih untuk bikin market. Nah mungkin aku butuh satu lagi ya untuk ya apanya mau aku buang semua ya. Oke, mungkin nanti kali ya. Atau ini ada druid lagi ya. Ini 5. Oke. Sebenarnya aku butuh satu lagi emerald sih. Sayangnya ini nggak ada farmer atau apa. Atau cuman gini aja. Ini banyak juga yang druid nih. Jadi lumayan, banyak opsi. Oke, kayaknya cuma ini aja. Ini gem guy nggak ngasih emerald. Jadi ya, aku bakalan trade lagi satu kali lagi aja ke yang 4 dari 4 apple tadi mana ya? Ini 5. Ini apa ini? Oh, kayaknya 4 sudut. Oh, ini yang sebelumnya aku taruh di sini ya. Oke. Mungkin coba. Ya, aku bakalan ambil dulu chatnya buat tambahan. Oke, thank you. Ini trade lagi. Druid tadi mana? Druid yang satu lagi. Yang paling murah. Oh, ini juga ada beat. Mungkin bisa aku ambil. Oke. Inventory-ku udah mau penuh. Bentar ya. Ini bakal aku tanam lagi. Oke, kasihan villagernya. Masa aku ambil-ambil semuanya. Oke, dan juga tadi mana satu lagi druidnya? Harusnya ada lagi. Oh, ini juga ada nih bahan makanan, boleh aku ambil. Ada pork chop, ada ini belum sempat aku ambil kan ya sebelumnya. Ada pumpkin pie yang bisa aku makan juga. Ada dia ngasih protein sama fruit yang tinggi juga lumayan. Oke, lanjut lagi. Ini aku masih nyari-nyarinya ya. Nyari-nyari apanya? Mungkin cauldron boleh kali ya. Mana tahu dipakai. Aku kurang tahu sih mau dipakai buat apa. Tapi itu jaga-jaga aja. Mana druid satu lagi yang ku trade tadi? Ini kah? Bukan ini 6. 5. Udah 5 aja lah daripada nyari-nyari. Oke, cleric. Aku belum punya zombie farm ya, jadi nggak bisa ambil. Oke, dan mungkin aku ambil lagi. Ini masih ada satu lagi rupanya. Oke, mungkin aku bakalan bikin ya market yang tadi. Ini aku belum nemu garden yang baru lagi ya, sayangnya di sini. Atau aku jalan-jalan. Ya kayaknya gitu. Ini ada tone. Aku nggak tahu apakah kena damage atau enggak. Dan ya mungkin segitu aja sih di episode kali ini. Episode yang lumayan panjang karena waktunya habis buat crafting ya tadi ya. Dan mungkin aku bakalan penutupan di sini aja, di village-nya aja. Mungkin aku bakalan bikin tadi hang glidernya menggunakan candleberry tadi. Yang ini, yang dimana aku bakalan beli dari market ya tentu saja. Tapi mungkin di next episode aja aku bakalan lakuin itu di off cam aja. Jadi kalian nggak perlu ngeliat juga sih proses bikin hang glidernya. Dan tentu saja aku bakal keliling-keliling dan mungkin aku bakal ceritakan ya di next episode aku keliling kemana saja. Dan ya mungkin sekian dulu untuk episode kali ini. Oh ya mungkin kenapa aku bakal keliling-keliling di next episode di off cam mungkin karena ya ada beberapa hal yang perlu ku ambil di beberapa apa ya di tempat-tempat lain lah istilahnya. Jadi contohnya Ice itu pernah ini tersedak gara-gara Ice mana Immersive Engineer ini nggak selesai gara-gara kita butuh Ice. Dan tentu saya aku bakal bikin short task
untuk Circuit modifier atau touch-nya kita bisa pakai ini ya, Circuit Duo, dan dia butuh emerald juga ya satu. Tapi cara bikinnya juga nggak susah kok. Cuman pakai ya 4 Circuit Clock ini dan satu emerald ya, dikelilingin oleh satu emerald. Dan ya mungkin sekian dulu untuk episode kali ini. Untuk rencana kedepannya, mungkin kedepannya kita bakalan masuk ke Magic ya. Nanti kita lihat aja apa yang akan kita lakukan di episode kedepannya. Kita sudah lanjutkan lagi beberapa teknologi yang sempat tertinggal di episode sebelumnya. Dan sekarang aku sudah bisa ya lumayan jalan-jalan secara lebih gampang gitu dengan ini. Meskipun kita masih belum punya hang glider. Dan kita ada tentu saja dengan ring ini kita sudah punya grid power ya, atau cara buat ngegenerate grid power untuk ring ini. Dan tentu saja kita bisa pakai juga buat yang lain-lainnya grid powernya. Dan ya mungkin episode ini bakal aku sudahin di sini saja. Dan kita akan bertemu kembali di episode selanjutnya. Dadah semuanya.